Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Syekh Abdullah Qutbuddin, ulama tarekat Naqsyabandiyah dan pendiri pesantren awal di Tanah Jawa. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa di Desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, terdapat sebuah makam kuno yang diyakini sebagai tempat peristirahatan terakhir seorang tokoh penyebar ajaran Islam tarekat di Tanah Jawa, yaitu Syekh Abdullah Qutbuddin. Tokoh ini diyakini berasal dari wilayah Persia, Iran, dan datang ke Nusantara dalam misi dakwah, membawa ajaran tarekat Naqsyabandiyah, salah satu tarekat sufi yang dikenal dengan prinsip zikir khafi, zikir diam, dan disiplin spiritual tinggi. Syekh Abdullah Qutbuddin dikenal masyarakat sekitar sebagai ulama pertama yang mendirikan lembaga pendidikan pesantren di wilayah Jawa Tengah, bahkan diduga sebagai pendiri pesantren paling awal di Pulau Jawa. Pesantrennya dahulu berdiri di Desa Candirejo, yang kemudian berkembang menjadi pusat dakwah Islam di daerah Pegunungan Dieng. Tak heran jika sebagian kalangan meyakini bahwa Desa Candirejo merupakan desa Islam pertama di Jawa. Sayangnya, hingga kini belum ditemukan catatan ilmiah atau manuskrip historis yang secara detail mengisahkan kehidupan dan perjuangan dakwah Syekh Qutbuddin. Informasi mengenai dirinya lebih banyak diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi, sehingga cenderung bercampur dengan unsur mitos dan kepercayaan lokal. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa pada tahun 1994, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, ulama besar Nahdlatul Ulama yang kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia keempat, mengunjungi Desa Candirejo. Kedatangannya dalam rangka ziarah ke makam seorang tokoh Islam yang menurut beliau memiliki peran penting dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa. Gus Dur dibantu oleh ulama Wonosobo, Kiai Haji Cabibulo Idris, untuk menemukan makam tersebut. Setelah melalui pencarian yang penuh tantangan, Gus Dur akhirnya menemukan makam tua yang tidak menonjol dan bercampur dengan makam warga setempat di tengah persawahan. Begitu tiba di lokasi, Gus Dur jatuh terduduk dan beristighfar dalam kondisi seperti khusyuk mendalam, seolah mendapat isyarat spiritual bahwa inilah makam yang dicari, makam Syekh Abdullah Qutbuddin. Sejak saat itu, makam tersebut mulai dikenal dan banyak dikunjungi para peziarah, terutama dari kalangan pesantren. Kunjungan Gus Dur menjadi titik balik bagi masyarakat dalam merawat dan mengenali warisan spiritual tokoh ini. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa makam Syekh Abdullah Qutbuddin terletak di tengah area persawahan sekitar 1 km dari perkampungan Candirejo. Akses ke lokasi kini sudah lebih baik dibanding dahulu yang hanya berupa jalan setapak. Di sekitar makam masih tampak batu-batu tua berbentuk persegi panjang yang diyakini sebagai sisa bangunan pesantren atau tempat peribadatan pada masa beliau. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa makamnya sendiri sangat sederhana, gundukan tanah dengan 2 batu nisan tua, dikelilingi akar-akar pohon besar yang menjalar. Di sampingnya terdapat makam lain yang diyakini sebagai makam istri beliau. Tidak ditemukan cungkup atau bangunan megah di atasnya, sebuah wujud kerendahan hati dan kesederhanaan sang wali. Di dekat makam, terdapat sumber mata air jernih yang tidak pernah kering, bahkan di musim kemarau. Hal ini sering dianggap sebagai salah satu karamah, keistimewaan spiritual, Syekh Qutbuddin.
Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa seiring waktu, muncul berbagai kisah spiritual di sekitar makam ini. Beberapa warga mengaku pernah melihat cahaya muncul dari makam, terutama pada malam hari. Ada pula kisah seorang pimpinan pesantren beserta 12 santrinya yang berziarah saat hujan deras namun tidak kehujanan sama sekali. Cerita-cerita ini memperkuat keyakinan masyarakat bahwa Syekh Qutbuddin bukan sekadar ulama biasa, melainkan seorang wali Allah yang mendapat kedudukan tinggi dalam dunia spiritual. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa dengan semakin dikenalnya makam ini, warga dan tokoh agama setempat berharap ada perhatian lebih lanjut dari pemerintah maupun komunitas muslim untuk merawat dan mengembangkan situs ini sebagai destinasi wisata religi yang edukatif. Rencana pengaspalan jalan, pembangunan fasilitas umum, tempat parkir, serta kios UMKM di sekitar area makam menjadi harapan yang menyertai berkembangnya ziarah ke situs ini. Catatan tambahan. Nama lengkap dan asal-usul Syekh Abdullah Qutbuddin masih memerlukan penelitian lanjutan, baik dari literatur sejarah Islam klasik, manuskrip Tarekat Naqsyabandiyah, maupun kajian arkeologi lokal. Perlu dilakukan penelitian akademik dan dokumentasi sejarah secara sistematis agar warisan beliau tidak hanya tersimpan dalam cerita rakyat, tetapi juga dalam khazanah keilmuan Islam Nusantara. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa dalam kisah pencarian makam oleh Kiai Haji Cabibulo Idris dan Gus Dur pada tahun 1994, diceritakan bahwa Gus Dur secara tidak masuk akal tiba lebih dulu di lokasi makam, meski jalan menuju makam sangat sulit, terjal, dan hanya berupa jalan setapak lembu. Kiai Haji Cabib sendiri mengendarai motor dan menyangka Gus Dur akan kesulitan melewati jalur tersebut. Namun ternyata, Gus Dur sudah berada di makam terlebih dahulu, seakan-akan beliau dituntun secara gaib. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa setelah sampai di lokasi makam, Gus Dur mendadak jatuh terduduk dan dalam keadaan setengah sadar mengucap istighfar berulang kali. Menurut saksi, beliau seperti dalap terhubung secara ruhani dengan arwah Syekh Qutbuddin. Ini dianggap pertanda bahwa Gus Dur mendapatkan kasyaf atau ilham spiritual bahwa makam tersebut benar-benar milik seorang wali besar. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa banyak warga dan peziarah yang bersaksi pernah melihat cahaya terang memancar dari makam Syekh Abdullah Qutbuddin. Salah satu saksi mengatakan, saat malam hari sedang menjaga tanaman cabai, ia melihat cahaya yang terbang keluar dari makam. Kejadian ini terus menjadi misteri dan diceritakan turun-temurun sebagai pertanda karomah dari wali Allah. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa ada kesaksian dari seorang pimpinan pondok pesantren yang datang berziarah bersama 12 santrinya. Ketika mereka berada di makam, hujan turun sangat deras di sekitarnya, namun anehnya, rombongan tersebut tidak basah sedikitpun. Mereka merasa seolah-olah ada payung gaib yang menaungi dari hujan. Peristiwa ini dianggap sebagai bentuk penjagaan gaib dari Syekh Qutbuddin. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa di dekat makam terdapat sumber mata air yang sangat jernih, dingin, dan tidak pernah kering meskipun musim kemarau panjang. Banyak yang meyakini air ini memiliki keberkahan dan merupakan salah satu karomah Syekh Qutbuddin. Air ini digunakan oleh sebagian peziarah untuk berwudu atau dibawa pulang sebagai air berkah. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa meski Syekh Abdullah Qutbuddin dihormati banyak kalangan sebagai wali Allah dan penyebar tarekat Naqsyabandiyah di Jawa, ada pula pandangan negatif atau skeptis dari sebagian kalangan, terutama yang berasal dari latar belakang akademik, rasionalis, atau kelompok tertentu dalam Islam. Berikut beberapa pandangan negatif yang pernah muncul. 1. Tidak didukung bukti historis kuat. Beberapa akademisi dan sejarawan meragukan keberadaan historis Syekh Qutbuddin karena tidak adanya catatan tertulis, manuskrip, atau bukti arkeologis yang jelas tentang siapa dirinya, asal-usulnya dari Iran, serta jejak pendiriannya terhadap pesantren pertama di Jawa.
Informasi yang beredar hanya berdasarkan tradisi lisan dan cerita turun-temurun. Klaim bahwa beliau berasal dari Iran dan pendiri pesantren pertama di Jawa tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, ujar beberapa peneliti sejarah lokal. 2. Dituding sebagai mitos atau tokoh rekaan. Karena minimnya sumber primer dan hanya dikenal setelah dikunjungi Gus Dur pada 1994, sebagian orang menduga Syekh Qutbuddin adalah tokoh rekaan atau mitos yang dibangun kemudian, mirip dengan banyak cerita wali yang berkembang setelah berabad-abad. 3. Makam tidak terawat dan tidak mewakili seorang ulama besar. Sebelum dikenal luas, makam Syekh Qutbuddin berada di tengah makam umum, tidak mencolok, tidak memiliki cungkup, bahkan terkesan dibiarkan. Hal ini membuat sebagian kalangan meragukan bahwa itu benar-benar makam seorang wali besar, apalagi pendiri pesantren. 4. Kritik terhadap kultus makam. Sebagian kalangan Islam modernis atau Salafi mengkritik kultus berlebihan terhadap makam, termasuk yang terjadi di makam Syekh Qutbuddin. Mereka menilai bahwa berziarah dengan mencari keberkahan, berharap karomah, atau percaya adanya cahaya gaib adalah bentuk gulu berlebihan dalam beragama yang mendekati bid'ah atau bahkan syirik kecil. 5. Meragukan validitas karomah. Kisah tentang cahaya dari makam, hujan yang tidak membasahi peziarah, atau Gus Dur yang tiba secara gaib di lokasi, dianggap oleh kalangan skeptis sebagai bentuk glorifikasi berlebihan atau bahkan imajinasi kolektif masyarakat yang penuh nuansa mistik, tanpa bisa diverifikasi secara rasional. Pandangan-pandangan ini muncul dalam konteks kritik ilmiah atau perbedaan pandangan dalam umat Islam sendiri. Meski begitu, bagi para pecinta tasawuf dan peziarah, Syekh Qutbuddin tetap dihormati sebagai sosok wali Allah yang menyebarkan Islam secara lembut melalui tarekat. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Note, kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur. Ayo kita tidur.